Kami dari kelompok 5 Informatika. Di sini kami akan membahas mengenai sistem komputer. Baik, di sini kita akan membahas komputer dan komponen penyusunnya. Sebelum itu kita harus mengetahui pengertian dari komputer. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, dan juga video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan tersebut dan menghasilkan output. Di sini terdapat 3 komponen. Terdiri atas hardware, yaitu perangkat keras komputer. Hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contoh perangkat keras ialah mouse, hard disk, prosesor, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. Lanjut, software. Perangkat lunak komputer software tidak terlihat secara fisik, tetapi berfungsi dan dapat dioperasikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Fungsinya ialah untuk menjembatani pengguna dengan perangkat keras. Lalu terdapat pengguna. Pengguna ialah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Baik, di sini saya akan membahas mengenai interaksi manusia dan komputer. Yang pertama ada Graphical User Interface, merupakan antarmuka yang menggunakan monografis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Dan yang kedua ada antarmuka berbasis perintah atau Command Line Interface. Sistem operasi berbasis Command Line Interface merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Lanjut yang berikut yaitu melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Antarmuka ini hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan perekam suara dan melalui aplikasi. Yang berikut ada melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format video. Atau yang terakhir yaitu ada melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan seperti keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. Kita akan membahas jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer yang pertama ada komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Berikutnya ada komputer personal atau PC. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal. Ya, ada mini PC. Mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Dan jenis komputer yang keempat ada mini komputer. Berbeda dengan komputer personal, komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemroses yang lebih besar. Dan komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Jenis komputer yang kelima ada komputer mainframe. Komputer mainframe ini berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Dan jenis komputer yang terakhir ada superkomputer. Superkomputer ini memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam flops atau floating point operation per second. Yang berikutnya adalah sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer.
Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Contoh seperti operasi ialah Microsoft Windows, Linux, Android, dan iOS dan sebagainya. Fungsi sistem operasi secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Tanpa antarmuka yang mudah digunakan, komputer akan sulit untuk digunakan. Yang kedua, mengendalikan input dan output. Yang ketiga, mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Dan yang keempat, mengelola file atau copy, save, sort, dan delete. Selanjutnya multitasking. Sebuah komputer yang sedang melakukan multitasking, misalnya saat penggunaannya sedang menjalankan aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah lembar kerja, aplikasi presentasi, dan aplikasi Paint untuk menggambar. Seperti yang dijelaskan di atas, salah satu fungsi sistem operasi ialah menangani multitasking. Sistem operasi menangani multitasking seperti manusia karena komputer hanya mempunyai satu prosesor dan prosesor itu yang menjalankan program. Selanjutnya cara komputer bekerja, mekanisme kerja proses, karena proses pun memiliki banyak komponen yang harus melakukan interaksi satu sama lain. Gambar di samping menggambarkan diagram kotak arsitektur sederhana sebuah komputer di mana pemroses kata besar menerima masukan dari peranti, masukan dan menghasilkan keluaran melalui port. Komponen pada pemrosesan kota besar terdiri atas prosesor, CPU yang berupa chip, ROM, RAM, hard drive, CD, ROM, dan floppy drive. Sekarang tidak populer. Selanjutnya Central Processing Unit. Pemrosesan sebuah komputer yang terlihat yaitu sebuah pusat pengontrol yang mengonversi data input menjadi output. Mengontrol ini disebut CPU. CPU adalah sebuah sirkuit elektronik yang sangat kompleks yang bertugas mengeksekusi instruksi yang disimpan sebagai program. Semua komputer mulai yang kecil seperti ponsel pintar sampai yang besar dan canggih harus mempunyai CPU. Selanjutnya bagaimana CPU menjalankan instruksi program. Banyak komputer pribadi dapat menjalankan instruksi dalam waktu kurang dari 1/juta detik. Komputer yang dikenal sebagai superkomputer dapat menjalankan instruksi dalam waktu kurang dari 1/miliar detik. 4 langkah berikut untuk setiap instruksi. 1. Unit kontrol mendapat instruksi dari memori. 2. Unit kontrol menerjemahkan instruksi, memutuskan apa artinya dan memerintahkan agar data diperlukan pindahkan dari memori ke ALU. Unit armatika atau logika. 2 langkah pertama ini bersama-sama disebut waktu instruksi waktu 1. 3. Unit aritmika atau logika menjalankan instruksi aritatika, artinya ALU diberikan dan melakukan operasi aktual pada data. 4. Atau yang terakhir, unit aritmatika atau logika menyimpan hasil operasi ini dalam memori atau register. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih.